Husnudzon itu bagus. Orang yang katujuh husnudzon itu. Imam Syafi'i radhiyallahu an beliau mengatakan man ahabba an yamut bi husnil khotimah, atau man ahabba an yakhtimallahu lahu bil khair fal yuhsini dzan bin nas. Kalau hendak mati itu baik, banyak-banyak berprasangka baik, banyak-banyak husnudzon. Kita namanya hendak mati itu bagus, husnudzon aja banyak-banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin khatimin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Nawaina ta'alluma wa ta'lima wa naf'a wal intifa' wal mudzakarah wa tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hath ala tamassuk bi kitabillah wa bi sunnati rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalah alal khair ibtigha'a wajhillah wa maradatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Qala al-musannif al-imam al-habib Muhammad bin Alawi bin Abbas al-Maliki al-Hasani radhiyallahu anhu wa ankum wa an jami'il muslimin fid darainil amin ila an qala. Berkata al-imam Al-Habib Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani radhiyallahu an di dalam kitabnya At-Targhibu wa Tarhibu, sampai daripada perkataannya wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Diriwayatakan daripada Abu Hurairah. Abu Hurairah ini nama orang, gelaran. Arti Abu Hurairah bapaknya kucing. Jadi ada salah satu sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana sangat cinta dengan kucing. Lalu digelari oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan gelar Abu Hurairah, bapaknya kucing. Ya. Maksud gelar di sinilah bukan muhasidin kayak kucing kada. Tapi maksud di sini adalah sidini pecinta kucing, lalu digelar dengan bapaknya kucing. Bukan bapaknya kucing hanya kayak kucing atau kelakuannya kayak kucing kada. Katujuhnya lawan kucing. Sampai-sampai ini Abu Hurairah setiap membuat baju lengannya dilebarin, diganali. Untuk apa? Nah kayak baju orang Jepang tuh kan lebar-lebar lengannya. Untuk membuat kucing di dalam situ. Jadi kemana-mana membawa kucing. Nah Abu Hurairah ngaran sidin Abdurrahman bin Sakhar. Nah masyhurnya dikenal oleh para sahabat dengan Abu Hurairah. Karena kan Abdurrahman itu banyak ya kalau Abdurrahman bin Auf, Abdurrahman juga. Nah jadi karena si ini sangat cinta dengan kucing, lalu diberi gelar dengan Abu Hurairah. Nama si ini siapa? Abdurrahman bin Sakhar.
Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala. Diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda, Iyyakum wadzan, hendaklah kalian takuti berprasangka jahat. Jadi kada bolehlah berprasangka jahat tidak. Nabi Muhammad yang memadahi. Iyyakum wadzan, jangan sampai kalian mempunyai prasangka jahat. Fa inna dzan aqdabul hadis, karena sangkaan itu ucapan yang paling dusta. Nah, kita nela basangka-sangka musia, nah itu kada boleh. Itu jar Nabi Muhammad aqdabul hadis, ucapan yang paling dusta ya bahasa sangka tuh bang. Musia ya hilang. Musia ini, musia itu. Nah ini aqdabul hadis jar Nabi Muhammad, ucapan yang paling dusta, sangka-sangka yang kada baik. Jadi kada boleh kita bersangka-sangka yang kada baik. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan dalam sebuah hadis yang lain, khoslatan, ada dua ibadah tidak ada yang dapat melampaui dua ibadah ini. Apa itu? Husnudzon dengan makhluknya Allah, husnudzon dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berhusnudzon dengan makhluknya Allah, makanya kalau Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, beliau berpesan kepada kita, di antara pesan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, jangan sampai kalian meremehkan siapapun daripada makhluknya Allah. Karena kita tidak tahu, barangkali makhluk Allah yang kita remehkan itu adalah salah satu kekasihnya Allah. Makanya kan wali atau kekasihnya Allah ini ada yang ketahuan, ada yang kada. Apa salahnya kita bersangka baik? Makanya guru Allah yarham, guru Zuhdi lah, jar sidin nih, anggap semua orang itu baik. Seorang lap buruk dia sidin, orang lap baik. Artinya seorang yang buruk kalau yang kada baik, seorang yang kada baik. Orang baik seberataan. Nah ini husnudzon ngarannya lah, husnudzon. Husnudzon itu bagus. Orang yang kata husnudzon itu. Imam Syafi'i radhiyallahu an beliau mengatakan, man ahabba an yamut bi husnil khotimah, atau man ahabba an yakhtimallahu lahu bil khair fal yuhsini dzan bin nas. Kalau hendak mati itu baik, banyak-banyak berprasangka baik, banyak-banyak husnudzon. Kita namanya hendak mati itu bagus, husnudzon aja banyak-banyak, banyak-banyak husnudzon. Mau sangka jahat ya kalau dikit-dikit sangka jahat, itu lakas matinya kada baik. Bang menyangka orang kada baik terus, aja orangnya pikirakan aja ini, harus aku aja dituduh, pikirakan orang. Nah makanya Imam Syafi'i beliau mengatakan, man ahabba an yakhtimallahu lahu bil khair fal yuhsini dzan bin nas. Siapa orang yang ingin mati dalam keadaan yang baik, hendaklah kita berprasangka baik kepada semua orang. Nah jadi sangka baik ini adalah ibadah yang sangat luar biasa. Bahkan Nabi Muhammad mengatakan ada dua ibadah yang tidak bisa melampaui dua ibadah ini. Apa itu? Yang pertama sangka baik dengan manusia, yang kedua sangka baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Kayak pas sangka baik lawan Allah Subhanahu wa taala, kita kan beribadah ya Allah. Nah, pas sangka baik ya Allah na ulun beribadah. Ulun merasa Jepang bahari itu banyak melakukan kesalahan, kemaksiatan, dosa, menyeraput, batuyuk dosa. Cuma ulun sangka baik lawan pian dengan ibadah ulun yang sedikit ini, sangka baik ulun nih pian ampuni dosa-dosa ulun, sangka baik. Nah, sangka baik ya Allah. Makanya aja lah dalam kitab itu
amonnya kita nih lah bilanya anom lah, anom maksudnya tuh belum sakaratul maut lagi, anom maksudnya ya Allah. Bilanya kita nih anom ya Allah, itu jar hendaklah kita tingkatkan khauf, sifat takut lawan Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak takutan aja. Waktu muda nih, masa muda nih banyak-banyak takutan aja. Musia, nah bagus ya kalau takutan, bukan sangka jahat lain, takutan. Musia bilanya aku melakukan dosa ini, aku matinya kada baik. Itu bukan sangka jahat lah. Itu ngarannya takutan. Kalau nya aku kada beribadah, musia aku mati malam ini, mati dalam keadaan kada beribadah. Bilanya aku kan melakukan kemaksiatan, musia aku mati rahatan melakukan maksiat, mati kada baik. Itu takutan ngarannya lah. Lain suudzon lain. Itu takutan. Bagus kita menanamkan takutan kayak itu. Amun aku telat sembahyang subuh, Allah taala murka, masuk neraka kok. Amun aku kada bajuhur, Allah taala sarik calaka kok. Nah, itu kan takutan ngarannya lah, takutan. Bagus kita. Tapi bilanya ketika kita itu garing lah, ketika kita itu garing, cabut rasa takutan itu, sekira mati itu baik lah. Nah, pasang aplikasi roja sangka baik lawan Allah taala. Nah ya Allah, ulun merasa aja banyak dosa, banyak kemaksiatan, banyak kesalahan yang pernah dilakukan, yang merasa aja. Cuma ulun berharap dengan sedikit amal yang pernah ulun lakukan, pian ampuni dosa ulun. Nah, mati itu tak karihing tak? Amun takutan ya Allah, bisa mati takutan. Tapi munnya husnudzon, nah bagus matinya jadinya. Nah, wa iyyakum wadzon. Nah kayak berdoa tuh minta juga ya Allah, berdoa. Kita berdoa tuntung, doa selamat saumpamanya lah. Doa ngapa misalnya? Doa ya Allah ulun minta rajaki yang berkah. Ya Allah ulun minta surga, ulun minta selamat dunia akhirat, ulun minta kebahagiaan dunia akhirat. Alhamdulillahirabbil alamin. Saumpamanya lah. Sangka baik aja Allah taala pasti mengabulkan. Nah, itu sangat baik. Itu ibadah yang sangat luar biasa. Tuntung pian bersubuh, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Sangat baik Nah, ya Allah nah, ulun sangka baik aja. Dengan sedikit ibadah yang ulun lakukan, pian terima amal ibadah ulun. Dengan sedikit ibadah yang ulun lakukan, pian ampuni dosa yang pernah ulun lakukan. Nah, ini sangka baik. Husnudzon billah wa husnudzon bi khalqillah. Husnudzon dengan Allah dan husnudzon dengan makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Ini ibadah yang sangat luar biasa. Kada ada yang dapat melampaui dua ibadah ini, ujar Nabi Muhammad. Nah, iyyakum wadzon. Jangan sampai kita itu berprasangka baik, berprasangka jahat. Jangan sampai kita itu berprasangka jahat kepada orang lain. Fa innadzan, karena sangka-sangkaan akdzabul hadis, itu ucapan yang paling dusta. Nyata ya kalau kita menyangka orang buktinya kada ada, itu nyata sudah dusta. Menyangka orang yang kada baik nah, melihat juga kada. Nah kayak bajinah atau lah. Nah kayak bajinah itu kada kalau kita langsung tuduh-tuduh, harus ada saksi yang melihat ya Allah. Hanya kawa kita mendakwa itu berzina, ada kawa. Ada lelakian membawa bebinian, kita kada tahu ya kah? Maunya tahu tagur lah, kita kada tahu lelakian mau bebinian banyak itu jar pacarnya sakojar kemana membawa tuh jar. Nah ada boleh ya Allah, sangat baik mungkin ding sanakinya, ding sanak ngapang itu jar anu penesa pantaran muhanya. Nah munnya kada tahu ya kalau baik sangka baik, mun kada tahu, mun tahu tagur ya Allah. Idza ra'aitumul munkar falyughayyirhu biyadihi fa illam tastati fa bilisanihi fa illam tastati fa biqalbihi wa dzalika ad'aful iman. Ya kalau nya tahu, kalau kita melihat kemungkaran tagur. Tapi kalau kita kada tahu, jangan kita berprasangka jahat. Husnudzon fa inna dzan akdzabul hadis.
Karena orang yang bersangka jahat, bersangka-sangka yang tidak baik, itu adalah ucapan yang paling dusta. Husnudzon matlubun walau bil asi. Jar ulama dalam kitab Safwatuz Zubat, Ibn Ruslan beliau mengatakan, wa in tanah nahal imam pada harfani fal ula dawamul ibtida. Mau kita membahas masalah fikih kan kada boleh lah badahem lo. Badahem itu ada boleh ya Allah ketika membaca Al-Fatihah. Ketika sholat selain membaca Al-Fatihah. Tapi kalau membaca Al-Fatihah ada masalah badahem. Kalau membaca Al-Fatihah itu kan mau kada keluar suara paksa. Tapi amunnya kada keluar, ibaratnya amunnya suara bagus normal aja kita badahem kada boleh, ya kan? Tapi kalau nya kan kadang-kadang lengket lah. Kadang-kadang lengket rajin jadi imam. Nah, kalau nya surat kalau kita melanjutkan misalnya jangan badahem, langsung rokok aja. Tapi kalau Fatihah ada masalah badahem. Nah, karena kan bilanya badahem itu kan termasuk kalam ya lah, termasuk bepander. Jadi nyatakan bilanya pian sembahyang, bilanya membaca surat lalu lengket misalnya, kada kawa ditarusakan surat ruku aja. Nah, kecuali membaca Al-Fatihah kada apa-apa pian. Mun Fatihah itu kan wajib rukun. Kan surat itu kan yang rukun. Ya Allah, adalah rukun sembahyang itu surat kada ada. Kan termasuk rukun itu rukun kauli nih, membaca Al-Fatihah. Kalau Al-Fatihahnya kada terbaca kada sah sembahyangnya. Nah, misalnya yang sandat sandat misalnya lah, apa ngarannya lengket tenggorokan kita. Kada keluar suara membaca Al-Fatihah kada apa-apa. Ada apa? Cuma jangan disengajakan. Mau disengajakan batalam lah. Nah, ini maunya uzur sambatannya. Nah, Ibn Ruslan mengatakan, wa in tanah nahal imamu fabada harfan fal ula dawamul iktiba. Nah, kalaunya si imam badahem, tanah naha badahem lah. Badahem itu apa bahasa Indonesianya ya? Badahem. Apa bahasa Indonesia? Ayo berdehem tuh bahasa Indonesianya. Oh, nggak tahu aja nah. Berdehem ya lah, berdehem bahasa Indonesia. Kalau bahasa Banjarnya badehem. Nah, berarti R-nya aja kurang, berarti beda R. Berdehem. Bersendawa itu kan mariga lah. Kalau berdehem, nah itu berdehem ngarannya. Nah, wa in tanah nahal imam, apabila si imam berdehem, fabada harfan. Nah, lalu nampaklah seolah-olah dua huruf. Itu kan ada huruf di situ. Fal ula dawamul iktida. Sangka baik kayak kita. Mungkin sidin saking tenggorokan. Jangan muparakah belajar. Aku belajar fikih. Bilanya badahem, selain membaca Al-Fatihah badahem, imamnya ketujuh badahem. Aku anak muparakah aja. Kada sah sembahyang. Jangan disambat kada sah. Mungkin, nah bagus ya lo. Agama kita nih mungkin sidin gatal tenggorokan atau sidin mungkin apakah seumpamanya uzur seumpamanya. Nah, dawamul iktida husnudzon lah, husnudzon matlubun walau bil asi. Husnudzon itu atau misalnya ajal sidin jangankan sembahyang lah, bepander aja badahem ya beratnya. Nah, ini kan ada kawai ajal nang kayak orang tua itulah kan dianjurkan kan ketika sholat itu berdiri tegak, sidin bungkuk karena tuha kayak pada kawai berdiri tegak. Memang sidin bisa kayak itu juga pada sah sembahyang itu juga nggak ada kada sah berdiri sidin kada tegak bungkuk ngaran orang tuha kada kawa ini ajal ngarannya. Nah, jadi husnudzon lah husnudzon matluban wala bil asi. Husnudzon sangka baik itu dituntut, dianjurkan sekalipun kepada orang yang melakukan kemaksiatan. Misal kita melihat lah ada orang yang melakukan maksiat, ya sebisa mungkin kita berhusnudzon, ya dalam kitab itulah kita itu dianjurkan husnudzon ma'andak kemungkinan tuh sampai 70 kali. Mungkin ini
mungkin ini sampai 70. Kalau 70 kemungkinan itu kada dapat juga, salahkan diri seorang kenapa jadi kada kau berhusnudzon lawan orang lain. Nah seperti itu. Sahibu husnudzon la yakhib wa in akhta. Orang yang suka berprasangka baik itu tidak bakal rugi. Tidak bakal rugi sekalipun salah. Dikira itu deh baik orang sekalinya jahat. Berdosa kah? Ada berdosa, malah dapat pahala. Nah, sahibu husnudzon, orang yang berprasangka baik, la yakhib, tidak bakal rugi, walau wa in akhta, sekalipun salah prasangkanya. Nah, intinya husnudzon itu bagus lah. Makanya dua ibadah, yang mana dua ibadah ini tidak ada bisa menandingi pahalanya ibadah apapun. Apa ibadah tersebut? Husnudzon dengan Allah dan husnudzon dengan makhluknya Allah subhanahu wa ta'ala. Muttafaqun alaih wa rawahu Malik wa Ahmad wa Abu Dawud wa Turmudi. Nya boleh Turmudi, boleh Tirmidzi, boleh Tarmizi. Nah boleh, kalau Pak ada membaca Tirmizi boleh juga, Turmudi boleh juga, Tarmizi boleh juga. Guru jar imam yang rancak melewatkan hadis itu apa jar ulang mengarani anak terserah pian yang ngarannya. Turmuji boleh juga, Tirmizi boleh juga, Tarmizi boleh juga. Boleh aja berataan. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu aidan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, bihasbimri'in minasyarr ayyahqira akhahul muslim. Nah, cukup seseorang itu dikatakan jahat kalau katuju meremehkan orang, dikit-dikit meremehkan orang, dikit-dikit meremehkan orang. Rasa ini aja yang paling mulia, rasa ini aja yang paling hebat. Nah ini kada boleh. Cukup orang itu dikatakan jahat jar Nabi Muhammad, amun katuju meremehkan orang. Nah, itu deh wasiat, di antara wasiat Sayyidina Ali bin Abi Thalib, jangan sampai kalian meremehkan siapapun makhluknya Allah. Barangkali makhluk Allah yang kalian remehkan itu adalah salah satu kekasihnya Allah. Nah, jadi hati-hati gitu lah. Ya tadi bagus kita itu mempunyai pandangan baik kepada orang dan mempunyai pandangan buruk kepada diri sendiri. Jangan terpaling, memandang diri baik, memandang orang buruk. Nah ini terpaling karena harusnya seperti apa? Orang baik seberatan seorang yang jahat. Ya, ada salah satu habaib, kalau kada salah Habib Abu Bakar Al-Adani. Habib Abu Bakar Al-Adani. Habib Abu Bakar Al-Adani ini waktu kecil lah, Abah Sidin ini pendakwah hebat luar biasa. Lalu jar Abah Sidin ini, aku izinkan engkau wahai Habib Abu Bakar berdakwah, menyebarkan apa ngarannya, menyebarkan agama Islam. Nah, kalau ikam apa ngarannya menemui orang yang lebih baik daripada engkau, ya kah? Bukan lebih baik, lebih hina daripada engkau. Bila ikam menemui orang yang lebih hina daripada ikam, hanya kuizinkan berdakwah. Lalu, ya kah? Tulakain Habib Abu Bakar Al-Adani ini berdakwah nih. Terdapat anjing. Asalnya terdapat ini, wah ini masih bagusan Sidin, apa namanya? Masih bagusan aku. Kemudian terdapat anjing lah, terdapat anjing. Singkat cerita, lalu bapak dah wahai Habib, nah ulun terdapat anjing, nah ini lebih hina daripada ulun, anjing najis, ya kah? Nah ujar Habib, ujar Abah Habib Abu Bakar, nah berarti kan belum lagi kan berdakwah karena merasa lebih baik daripada anjing. Kan? Dia kan boleh lah kita itu menganggap remeh siapapun daripada makhluknya Allah. Bahkan Nabi Muhammad mengatakan bihasbimri'in minasyarr, cukup dikatakan orang itu jahat, cukup dikatakan orang itu kada baik. Ayah kira akhahul muslim, kalau nya katuju meremehkan orang, katuju meremehkan, katuju mengucilkan, ya ada boleh lah.
al-ihtiqar, meremehkan, al-ihtiqar, meremehkan, mengucilkan. Inya karena meremehkan orang tuh apa ya? Karena inya merasa inya lebih baik daripada orang itu. Aku inya lebih baik daripada orang itu kada baik. Nah, lalu timbullah sifat meremehkan orang. Makanya bilanya kada baik, bilanya inya merasa lebih baik daripada orang tuh, lalu inya meremehkan orang lain. Nah, ini jahat, orang jahat, jar Nabi Muhammad. Orang jahat. Kada boleh ya Allah. Bihasbi mri'in minasyarr ayyahqira akhahul muslim, rawahu Muslim. Cukup seseorang dikatakan jahat kalau dia meremehkan atau mengucilkan saudaranya muslim. Kita jangankanlah orang Islam lah, orang kafir pun kada boleh kita meremehkan atau merasa lebih baik daripada orang kafir. Bajar tuh orang kafir, inya kada beriman, nyalain orang Islam, nyata ada masuk neraka, aku yang masuk surga. Oh, kada boleh. Siapa tahu inya pas hendak meninggal inya masuk Islam, inya kada tahu. Kita pun kada tahu bagaimana akhir hayat kita. Al-ibrah bil khawatim. Bagaimana keadaan kita nanti di akhirat, dapat lihat bagaimana akhir hayat kita, akhir kehidupan kita. Ya bujur aja saat ini kita beramal beribadah, tapi kita kada tahu tatkala akhir hayat kita apakah kita masih tetap dalam keadaan yang baik atau sebaliknya. Makanya jangan sampai kita meremehkan siapapun makhluknya Allah Subhanahu wa taala, sekalipun itu orang kafir. Orang kafir masuk, ibaratnya mati masuk neraka, belum tentu. Iya kah? Siapa tahunya sebelum mati, sebelum meninggal nya bertaubat, minta ampun, masuk Islam, beramal beribadah, jadi wali, matinya. Nah, dosa yang pernah dia lakukan kada dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita Bang belum tentu. Ya kah? Jadilah kita melihat diri kita baik lah, beramal, beribadah, hadir majelis, sembahyang, mengaji, aktif nilai beramal beribadah, jangan merasa baik. Jangan merasa baik. Begitu juga kita tatkala melihat orang jahat, ada yang minum nilai, bahkan bukan daripada kalangan orang Islam, jangan menganggapnya jahat. Siapa tahu tatkala inya masuk Islam, sadarnya masuk Islam, dapat taufik, dapat hidayah, beramal beribadah, meninggalnya baik itu. Nah, lebih baik daripada seorang. Bihasbi mri'in minasyarr ayyahqira akhahul muslim. Cukup seseorang itu dikatakan jahat kalaunya meremehkan saudaranya muslim. Wa an Sabit bin Dhahhak radhiyallahu anhu qala. Diriwayatkan daripada Sabit bin Dhahhak radhiyallahu an, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad bersabda, la'nul mu'min kaqatlihi. Menyambati orang beriman itu sama membunuh. Kita menyambati orang lah, sama kita membunuh orang itu. Jadi jangan sampai kita menyambati orang. Ya kah? Itu jar dilaknat, itu jar laknat mana aja. Laknat itu kan kada boleh. Kita menyambati syaitan laknatullah aja kada ada manfaatnya lah. Syaitan laknatullah sebatas bena, syaitan laknatullah kada ada manfaatnya, dapat pahala kada, apalagi menyembati orang. Syaitan yang jelas-jelas jahat lah, jelas-jelas dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kada dianjurkan untuk menyebut dan menyambat dan melaknat ku syaitan, apalagi manusia. Si amang si anu tuh laknat mana aja, kada boleh. Ya Allah, kada boleh. Itu la'nul mu'min kaqatlihi. Melaknat orang beriman itu sama membunuh orang beriman. Dosanya nih lah, dosanya. Laknat lah, laknat, melaknat bang lah. Melaknat itu kan artinya kan jauh dari rahmat Allah. Laknat. Syaitan laknatullah. Syaitan itu jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian wa an ibni Mas'ud radhiyallahu an. Wa an ibni Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisal mu'min bit-ta'an walal la'an walal fahish walal badi. Ujar Nabi Muhammad, orang beriman tuh kada mau inya
bahasa sambatan, kada maunya balanat laknatan, kada mau orang beriman itu berkata jahat, kada mau orang beriman itu baca robo-ceroboan. Nah, to'an, la'an, fahish, badi itu artinya. To'an tuh bahasa sambatan, la'an tuh balaknat laknatan lah. Fahish pandir kotor, berbicara kotor. Badi itu ceroboh, kada boleh. Orang beriman tuh kada mau kayak itunya, bungol aja, kada boleh. Orang beriman kada mau kayak itu jar Nabi Muhammad. Atau berbicara ceroboh lah, bahasa kita Banjarnya ceroboh lah, ceroboh kada boleh. Orang beriman kada mau kayak itu. Takutan ya Allah lah, takutan menyembati orang, takutan malanat orang, takutan bapandir yang kada baik, ucap yang kotor, takutan. Orang beriman kan selalu diliputi sifat rasa takut. Makanya laisal mu'min bit-ta'an walal la'an walal fahish walal badi. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan wa Ahmad wa Ibnu Hibban wal Hakim wal Bukhari fil Adabil Mufrad. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam isnatani fin nasi huma bihim kufrun at-ta'an fin nasab wa niyahah alal mayyit. Nah, ini bagus benar. Ujar Abu Hurairah, Nabi Muhammad pernah bersabda, ada dua di dalam diri manusia. Kalaunya ada dua ini di dalam diri manusia, kufrun, maka dapat dikatakan seseorang itu kafir, artinya keluar dari Islam. Nah, jangan sampai kita ada dua buting ini. Yang pertama, at-ta'an fi nasab, menyambati nasab orang. Ini kan rame nih, ya Allah lah. Siapa tuh orangnya Imat, kata Imat lah. Nah, yang menafikan nasab Al-Imam Ubaidillah, ya kan? Alawi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa. Jadinya Ahmad bin Isa tuh kada bisi anak. Jadi habaib di dunia ini dikaramputiakannya. Nah, ini kan kada boleh lah, kada boleh. Sudah jelas lah guru sekumpul melajari kita, kemudian guru-guru yang lain melajari kita, bahwasanya itu Ba'alawi, ya kah? Al-Aidarus, As-Seqaf, kemudian Bahasim di Banjar ini kan Bahasim lah anunya. Kemudian pulang Jamalul Lail, Syekh Abu Bakar bin Salim, itu Ba'alawi beratan. Nah, ada yang menyambat ya kalau ada jar itu apa ngarannya Ubaidillah Ahmad bin Isa tidak mempunyai anak yang bernama Ubaidillah bisi anak namanya Alawi. Makanya Habaib itu ujungnya Ba'alawi, ya. Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad Ba'alawi, ya kah? Habib Abdullah bin Husain bin Tahir Ba'alawi, Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar Ba'alawi, Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz Ba'alawi, Al-Habib Salim bin Abdullah Asyati Ba'alawi. Nah, itu dipadahkan di karamput jar. Nah, itu ada boleh lah. Itu kafir hukumnya. Kafir atau fi nasab. Wa niyahah alal mayyit, dan meronta-ronta tatkala ada mayit. Nah, jadi zaman jahiliyah itu bilanya ada yang meninggal itu kada terima, sampai-sampai mengurukut muha, nah, merobek-robek baju. Nah, itu di zaman jahiliyah lah. Wah, ini kada pang lah. Niyahah al mayit, kuriak-kuriak, kemudian mengurukut muha, bilangnya kada terima bang, ada yang meninggal tuh kada terima. Nah, ini kada boleh. Kalau yang menangis tuh wajar lah, bukan dilarang menangis kada. Cuma yang dilarang itu adalah terlalu ekstrim tuh, nah sampai
Apa orang itu mengurkut muha, menyakiti diri sendiri sampai-sampai berrebit baju, ya kalau nah ini kada boleh, itu disebut dikatakan kafir juga. Yang kada terima, itu kada terima. Kalau nangis silahkan, sedih wajar ya, kalau lah kehilangan wajar sedih, tapi mensawat menyakiti diri sendiri kada ajar. Inya mati, aku harus mati juga, nama gini rawahu Muslim wa Ahmad, ini larangan Nabi Muhammad lah. Rawahu Muslim wa Ahmad. Atarhibu min idharis syamatah bil muslim wal manni bil ata alaih wal ibtikhar wal bagi. Qala Allah taala innamal mu'minuna ikhwatun. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan akan datang, mudah-mudahan apa yang dibaca ada manfaat dan ada barokahnya. Ala hadhihi niyatu ala manawa bihi salafun salih ila hadrati Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ghairil alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.